Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melakukan pengendalian serangan hama ya, terutama hama ulat. Karena kita lihat dari beberapa ini pohon ada yang sudah terserang seperti ini misalnya kan. Dan ini adalah akibat daripada serangan daripada ulat penggerek batang ya. Ini sudah mati ya. Jadi salah satu indikator ataupun indikasi serangan ulat itu adalah pucuk daun menjadi layu ya, pucuk dari tanaman maksudnya. Seperti ini misalnya. Nah, seperti ini biasanya adalah serangan daripada ulat. Ya. Dan juga sekaligus pengendalian terhadap serangan daripada lalat buah ya. Dan ini sudah dilakukan pemanenan sudah 4 kali. Kemarin kita panen ketika sore hari ya. Tapi yang panen belum banyak karena sekitar yang sudah produksi baru sekitar 30% ya. Insyaallah beberapa pekan ke depan insyaallah akan menuju puncaknya ya, mudah-mudahan. Dan juga kemarin sore sudah dilakukan pemberian kalsium ya, karena kita lihat itu rontok daunnya ataupun bunganya ini banyak yang rontok ya. Salah satu kekurangan jikalau terjadi rontok pada bunga adalah kekurangan kalsium. Alhamdulillah kemarin kita sudah berikan pengocoran kalsium pada sore hari ya. Memang buahnya belum terlalu banyak ya, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, yang produksi baru sekitar 30% daripada tanaman yang berada di lahan ini. Nah, untuk pengendaliannya nanti insya Allah kita akan membuat pengendalian dengan pestisida nabati ya. Itu kemarin sudah saya buat 3 hari yang lalu. Yaitu pestisida yang terbuat dari bahan-bahan organik seperti daun pahit Afrika misalnya ya, dan juga jarak pagar. Intinya ada sekitar 5 ramu ataupun 5 bahan, kemudian kita jadikan menjadi satu. Insya Allah ini lebih aman untuk petani tentunya, kemudian juga untuk aman dikonsumsi, karena insya Allah dia tidak akan menyebabkan resistensi juga untuk hama seperti itu. Nah, kemudian akan kita lihat bagaimana proses peramuan ataupun takaran daripada pestisida nabati tersebut. Nah, adapun dosis pengencerannya, ini adalah pestisida nabati yang sudah kita buat kemarin ya. Ini terbuat dari bahan-bahannya adalah daun pahit, kemudian jarak pagar, kemudian juga daun sereh, ya, kemudian juga daun daripada kalau daerah saya namanya tarutung bolonda ya, sirsak ya, kemudian juga dari bawang putih, dan satunya lagi dari kunyit ya. Ini insya Allah baik untuk mengendalikan daripada hama, karena dari bahan-bahan ini mengandung tanin ya, flavonoid, dan juga segala macamnya ya, yang memiliki efek untuk tidak disukai daripada hama, terutama hama ulat ya. Dan sementara ini adalah perekat ya. Jadi perekat ini terbuat dari cuka dan telur. Ini sebenarnya terinspirasi dari dari petani Abah Junaidi ya, yang penemu jakaba. Kemarin saya melihat, tapi ada beberapa sedikit bahan yang tidak ditemukan di tempat saya, kemudian saya modifikasi menggunakan daun pahit ya. Karena salah satu resepnya itu, salah satu daun yang disarankan oleh Abah Junaidi itu adalah daun mimba ya. Sementara daerah saya tidak ada daun mimba, jadi kita ganti dengan penggantinya yang memiliki efek dan kandungan yang sama, yaitu daun pahit, karena di dalamnya ada flavonoid, tanin, dan alkaloid ya. Intinya baik untuk
mengendalikan daripada hama, terutama daripada hama ulat. Nah, untuk takarannya ini dikocok dulu ya. Ini kurang lebih 5 liter ini. Untuk 16 liter air ya, ini kita gunakan 300 ml ya. 300 ml. Kurang lebih 1,5 aqua gelas ya. Karena tidak ada pula ukuran di sini. Kita buat pakai ukuran aqua gelas. Karena aqua gelas seperti ini adalah air mineral gelas ini ukurannya 220 ml. Nah, jadi kita asumsikan nanti ya. Kurang lebih 1/4 kita buat. Ya, kurang lebih ya. Kemudian sementara perekatnya cukup kita buat 50 ml ya, karena ini terbuat dari telur dan sama cuka. Karena jikalau pekat kita buat nanti, ini dapat mengganggu stomata tanaman ketika melakukan fotosintesis karena lengket dia ya. Cukup kita buat kurang lebih 50 ml saja. Lagi ya. Ya, kemudian kita aduk. Setelah itu kita masukkan ke dalam sprayer ukuran 16 liter. Nah, untuk penyepraian hama biasanya saya lakukan dengan cara terbalik ya. Artinya yang fokus konsentrasi kita untuk penyemprotan itu adalah dari bawah daun ya, karena hama biasanya bersembunyi di bawah daun ya. Kalau untuk hama ya dilakukan dengan cara terbalik. Apalagi kutu kebul ataupun hama trips itu biasanya berada di bawah daun. Ulat pun biasanya berada di bawah daun, makanya kita buat dengan cara terbalik ya. Ya, dilakukan sampai selesai ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.